Ia secara terbuka mengakui perjalanan identitas dirinya, bahkan menuliskan kalimat, "Fisikku laki-laki tapi jiwaku perempuan." Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo. Terima kasih teman-teman sudah terus setia untuk ngikutin channel ini. Kali ini kita akan bahas salah satu ustazah yang luar biasa, saudara. Ternyata dia ini adalah seorang laki-laki. Ustazah, guys. Ustazah itu harusnya perempuan ya, tapi ini ternyata dia laki-laki. Aduh, Donditan, Donditan, kemana aja kamu, Donditan? Yang dengan bangganya promosikan kitab pelangi, katanya, "Wah, Kristen ternyata mengizinkan namanya homoseksual, gereja-gerejanya juga seperti itu." Wey, bos, itu buka matamu, itu ustazahmu itu laki-laki ternyata. Oke, kita nonton videonya aja seperti apa. Mari kita nonton videonya. Melke wedang diwaos ke Asmaul Husna, ya Rohmanu ya Rohimu, muter. Yang muter jangan badannya jenengan. Niki sendoke mawon. Sekilas, tidak ada yang janggal dari sosok ibu ustazah yang satu ini. Nyai Shunia Ruhama. Anggun, gamisnya syari, dengan lilitan jilbab yang tertata indah. Wajahnya dipulas make up flawless, lengkap dengan suara lembut menyejukkan saat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu meyakinkan sebagai seorang ustazah. Tapi, itu semua cuma saat dia sedang duduk manis di kursi. Begitu dia berdiri, karena sesak pipis menuju toilet, semuanya berubah total. Ternyata, dia adalah Eko Purnomo. Ya, kalian gak salah dengar. Abang Eko Purnomo, seorang pria, bukan mbak-mbak. Di usia 30 itu, saya kok sudah merasa hidup saya selesai gitu. Jadi apa saja yang terjadi silahkan saja terjadi. Pada akhir Mei 2025, seorang ustazah muda tiba-tiba muncul ke permukaan dan viral. Namanya, Nyai Ustazah Shunia Ruhama Habiballah. Namanya keren namentreng, ke Arab-Araban, terkesan wah dan mencekam. Seolah, panggung dakwah Indonesia kembali bertambah satu nama. Di tengah deretan ustazah yang sudah lebih dulu dikenal, seperti Mama Dedeh dan Oki Setiana Dewi, kini hadir sosok baru, dengan gaya yang tak kalah memikat. Penampilannya santun, wajahnya teduh, cara bicaranya lembut. Sekilas, tidak ada yang berbeda. Ibu ustazah yang disebut-sebut cantik ini lahir pada 22 Maret 1982 di Kendal. Ia bukan sosok tanpa latar belakang. Riwayat pendidikannya jelas, bahkan terbilang kuat. Ia menempuh pendidikan di SMP Negeri 6 Yogyakarta, lalu melanjutkan ke SMA Negeri 4 Yogyakarta. Aktif dalam organisasi, terutama kegiatan keagamaan. Perjalanannya berlanjut ke Universitas Gadjah Mada, jurusan sosiologi. Dan ia tidak sekadar lulus. Ia menyelesaikannya dengan predikat cum laude, IPK 3,56. Sebuah capaian yang tidak bisa dianggap biasa. Di luar akademik, ia juga dikenal membangun usaha batik sejak 2010. Perlahan berkembang, hingga disebut mampu menjangkau pasar internasional. Aktivitasnya tidak berhenti di situ. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Berinteraksi dengan beragam komunitas, dan dikenal dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama, serta jaringan Gus Durian. Jika dilihat dari luar, semua ini membentuk satu gambaran yang utuh. Sosok yang terdidik, aktif, dan memiliki pijakan kuat di tengah masyarakat. Sebuah profil yang tampak rapi, terarah, dan nyaris tanpa celah. Namun yang membuat namanya benar-benar naik bukan hanya latar belakang, melainkan bagaimana ia membawa dirinya di hadapan publik. Ia tidak sekadar hadir, ia membangun citra, masuk ke lingkungan yang tepat, berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh, dan perlahan mendapatkan tempat. Shunia Ruhama dikenal sebagai aktivis dakwah di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kedekatannya dengan beberapa tokoh membuatnya diterima, bahkan sering diundang dalam berbagai kegiatan keagamaan. Ia hadir di majelis, di forum, di acara-acara yang tidak semua orang bisa masuk begitu saja. Namanya mulai beredar dari satu kota ke kota lain. Ia mengisi kajian, berbicara di depan jamaah, dan dari sana pengakuan itu terbentuk. Panggilan, bunyai, dan ustazah perlahan melekat. Bukan karena diumumkan, tapi karena dibiasakan, dan publik menerimanya. Di titik ini,
Citra itu terlihat utuh. Seorang ustazah dengan latar pendidikan kuat, aktif di organisasi, dan dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama serta jaringan Gus Durian. Bahkan dokumentasi kebersamaan dengan tokoh besar seperti Gus Dur menjadi simbol yang tidak perlu banyak penjelasan. Satu foto cukup untuk membangun persepsi, cukup untuk membuat orang percaya bahwa semuanya sudah terverifikasi, bahwa sosok ini bukan orang sembarangan. Dan disinilah kepercayaan itu terbentuk, tanpa banyak pertanyaan, tanpa banyak kecurigaan. Jika dilihat dari luar, semua ini membentuk satu gambaran yang utuh, sosok yang terdidik, aktif, dan memiliki pijakan kuat di tengah masyarakat. Sebuah profil yang tampak rapi, terarah, dan nyaris tanpa celah. Pada 27 hingga 29 Mei 2025, video ceramahnya mulai diunggah dan menyebar di berbagai akun media sosial. Dalam waktu singkat, namanya naik. Ia terlihat sedang memberikan ceramah tentang bagaimana seorang istri memenangkan dan menenangkan hati suami. Cara penyampaiannya lembut, terstruktur, dan mudah diterima. Banyak yang merasa dekat, banyak yang memuji, dan tanpa butuh waktu lama, video itu viral. Sosok ustazah baru ini seolah langsung mendapat tempat di hati publik. Namun hanya sehari berselang, tepat 30 Mei 2025, situasinya berubah total. Sebuah akun di Twitter X, Gas Medsos, mengunggah klaim yang menyebut identitas lain dari sosok tersebut, dengan nama Mas Eko. Netizen kaget bin terkejut. Sosok sayu itu disebut Mas Eko. Sejak saat itu, arah perhatian publik berbalik. Netizen 62 mulai menyerbu. Rasa penasaran berubah menjadi penyelidikan. Semua berusaha melakukan investigasi bahkan mengkuliti si Nyai. Apa yang awalnya hanya ceramah, berubah menjadi pembongkaran. Satu persatu jejak lama mulai muncul. Ditemukan bahwa ia pernah menulis buku autobiografi berjudul Jangan Lepas Jilbabku, catatan harian seorang waria, yang terbit pada tahun 2005. Dalam buku tersebut, ia secara terbuka mengakui perjalanan identitas dirinya, bahkan menuliskan kalimat, "Fisikku laki-laki tapi jiwaku perempuan." Pengakuan ini menjadi titik balik cara publik melihat sosoknya, karena apa yang dulu tersimpan dalam tulisan pribadi, kini muncul kembali di tengah sorotan besar. Penelusuran kemudian berlanjut ke jejak digitalnya. Netizen menemukan adanya interaksi di media sosial yang menunjukkan kedekatan dengan komunitas lesbian dan homoseksual. Ia terpantau mengikuti sejumlah akun yang membahas isu tersebut, serta pernah memberikan respons, termasuk ucapan selamat, pada konten-konten yang sejenis. Selain itu, keterlibatannya dalam komunitas pelangi di masa lalu juga kembali diangkat sebagai bagian dari rekam jejak yang tidak bisa diabaikan. Tidak berhenti di situ, pola ceramahnya juga ikut disorot. Ia kerap membawa narasi, harmoni, dengan dalil agama saat membahas homoseksualitas dan transgender. Bagi sebagian pihak, ini dinilai sebagai upaya normalisasi, seolah hal yang selama ini di Indonesia dianggap aib dan larangan, perlahan ingin dibuatnya terlihat wajar dan bisa diterima. Di titik inilah narasi berubah total. Yang awalnya dipuji karena kelembutan dakwahnya, kini dipertanyakan karena latar belakang dan jejak yang ditemukan. Apa yang dulu terlihat rapi, mulai retak, dan dalam waktu singkat, sosok yang baru saja diangkat oleh publik, berubah menjadi pusat kontroversi yang tidak bisa dihindari. Mas Eko Purnomo. Waktu itu kita antri dan ternyata ada orang yang tahu bahwa saya physically laki-laki karena memang itu saya tetap menulis laki-laki. Begitu kedoknya terbuka, bahwa tidak ada lapis legit terjepit di sana, jagat raya media sosial seolah meledak oleh amarah yang tak terbendung. Rasa mual dan jijik membuncah di hati ribuan jamaah saat kenyataan pahit menghantam wajah mereka. Sosok yang selama ini dipuja, dipanggil Ibu Nyai, atau Ustadzah, dengan suara lembut menyejukkan, ternyata hanyalah sebuah topeng besar. Di balik jilbab syari dan riasan flawless itu, tersimpan identitas asli seorang pria bernama Eko Purnomo. Publik merasa dikhianati. Ini bukan sekadar sandiwara, tapi dianggap sebagai penghinaan brutal terhadap kesucian institusi dakwah. Reaksi jijik netizen membanjiri jagat maya.
Banyak yang tak habis pikir, bagaimana bisa seorang laki-laki yang organ biologisnya masih utuh alias masih punya pentungan dan pelor, dengan percaya diri masuk ke tengah-tengah jamaah perempuan? Bayangkan rasa ngeri para ibu-ibu yang selama ini mencium tangannya, dengan air wuduk yang masih melekat, meminta doa darinya, tanpa tahu bahwa mereka sedang diceramahi oleh seorang pria yang sedang cosplay menjadi wanita muslimah. Netizen menyebutnya sebagai penipuan publik paling licin dalam sejarah dakwah Indonesia. Bukan cuma netizen yang geram, lembaga-lembaga besar pun mulai kebakaran jenggot. Nahdlatul Ulama, NU, melalui berbagai pengurusnya langsung pasang badan dan cuci tangan. Mereka menegaskan bahwa Eko alias Shunia bukanlah penceramah resmi NU, melainkan hanya simpatisan yang mencatut nama besar organisasi demi legitimasi pribadinya. Warga NU yang dikenal sangat menjaga marwah para nyai, merasa simbol-simbol mereka telah dilecehkan oleh tindakan nekat Eko. Pihak Majelis Ulama Indonesia, MUI, pun tak luput dari sasaran desakan publik. Para ulama dan ustadz kondang mulai angkat bicara. Mereka mengecam keras tindakan tasyabuh atau laki-laki yang menyerupai perempuan, apalagi jika tujuannya untuk berdakwah. Hal ini dianggap sebagai penyesatan massal. Bagaimana mungkin syariat Islam tentang batasan gender dipermainkan sedemikian rupa demi sebuah pengakuan identitas yang menyimpang? Bahkan alma maternya sendiri, UGM, ikut terseret dalam pusaran polemik. Publik mempertanyakan bagaimana kampus sebesar UGM bisa, kecolongan, membiarkan seorang mahasiswa laki-laki memakai jilbab saat kuliah hingga lulus cum laude. Meski pihak kampus berdalih pada kebebasan berekspresi, namun di mata masyarakat luas, ini adalah kegagalan institusi dalam menjaga norma sosial. Namun, yang paling bikin darah mendidih adalah pembelaan sang pelaku. Dengan nada tanpa dosa, Abang Eko Purnomo alias Nyai Shunia merasa tidak bersalah, karena sudah pernah menulis buku biografi di tahun 2005. Dia merasa dakwah adalah hak asasi, tak peduli apa yang ada di balik gamisnya. Pembelaan ini justru dianggap sebagai bentuk arogansi yang luar biasa, seolah-olah kepintaran akademisnya di UGM bisa dijadikan tiket untuk merusak tatanan syariat dan menipu ribuan orang. Ya itulah tadi videonya, itu tadi bagaimana kita terkejut semua ya. Ternyata nih ustazah ini dia adalah seorang waria. Dan kok bisa nih orang-orang tertipu sedemikian mudahnya. Dengan mengatasnamakan agama, maka semua orang dengan tidak kritisnya percaya begitu aja. Dan penipuan ini kan sering juga ya, bahkan banyak sekali yang ngaku mu'alaf, kemudian langsung jadi ustadz. Yang ngaku katanya mantan Kristen langsung jadi ustadz. Ya gitu-gitu terus begitu. Kalau udah kayak gini bagaimana coba? Iya kan? Kan susah sendiri jadinya. Nah teman-teman, inilah yang kita mesti paham dengan baik. Bahwa apapun yang menjadi kemudian alasannya, tidak bisa loh instan-instan gitu kalau jadi pendakwa. Harus di cross check latar belakangnya dengan baik. Ya, dalam Alkitab kita mau bahas ya dalam bagian ini ya. Dalam Ulangan pasal 22 ayat 5 dikatakan seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ya artinya jangan, sebenarnya lebih tepatnya ya jangan seperti waria tadi. Jangan menipu diri yang mana sebenarnya kita nih laki-laki pura-pura jadi perempuan, ataupun bahkan dikatakan tadi ya katanya saya ini memang laki-laki tubuh tapi jiwa saya perempuan. Nah, yang begini-begini nih Tuhan sudah ingatin tidak boleh. Sebenarnya dalam kekristenan tidak boleh. Kalau ada yang melakukan seperti itu penyimpangan dan itu dosa. Sama halnya dengan Islam. Kalian kan pastinya dilarang ya seperti itu. Kalau ada yang namanya penyimpangan. Jadi janganlah Doditan kamu sok-sok nyerang. Di Kristen tuh boleh nih ada kitab pelangi. Doditan. Itu namanya standar ganda bos. Oke, itu saja dari saya Luis Budi Prasetyo. God be with you all.